Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan wa akhwatu fillah yang dirahmati Allah. Di hari yang penuh berkah ini patut kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, hari yang penuh berkah ini menjadi awal kita untuk beraktivitas beribadah kepada Allah. Hari ini kita kembali dipertemukan melalui media sosial dalam rangka thalabul ilmi. Mudah-mudahan niat hati kita yang lurus menjadi amalan yang dapat menolong kita di yaumil akhir nanti. Ikhwan wa akhwatu fillah yang dirahmati Allah. Hari ini Al-Fakir ingin membahas tema terkait agama itu sebagai sebuah nasihat, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, ad-dinu nasiha. Agama itu adalah nasihat. Agama adalah nasihat kehidupan. Agama sebagai petunjuk, sebagai pedoman kita dalam melakukan aktivitas, menjalani kehidupan ini, sehingga setiap permasalahan kehidupan kita harus dikembalikan pada agama, pada hukum agama. Maka jika ada orang yang kemudian menjalani hidup ini tidak berdasarkan kehidupan beragama, tidak berdasarkan sudut pandang agama, maka mereka termasuk orang-orang yang lalai, orang-orang yang justru jauh dari Allah. Jadi salah satu cara untuk takarub kepada Allah adalah menjadikan agama sebagai rujukan. Jadi setiap perbuatan kita harus dikembalikan pada agama. Apalagi kita sebagai seorang muslim, petunjuknya adalah Al-Quran dan hadis. Menyesuaikan semua perbuatan kita dengan Al-Quran dan hadis dalam segala aktivitas, baik itu usaha, bisnis, jual beli, kerja, juga termasuk tata cara beribadah. Disayangkan pada saat ini banyak juga umat Islam, kaum muslimin yang kemudian tidak memerhatikan hukum-hukum yang 5, apa yang disebut ahkamul khamsah, 5 hukum seperti wajib, haram, makruh, mubah, dan sunnah. Padahal itu perkara yang penting yang harus diperhatikan. Maka setiap kali kita melakukan amal harus bertanya apa hukumnya. Saat kita jual beli, bisnis, jenis bisnis kita ini sesuai dengan syariat Islam atau tidak, sesuai dengan ajaran Islam atau tidak. Berpakaiannya juga sama, berhubungan dengan sama manusia juga sama, berhubungan dengan lawan jenis juga sama, sesuai dengan syariat Islam atau enggak. Ya, kalau masih jalan-jalan sama yang bukan mahram kita, apalagi sampai berzina, pegang-pegangan tangan, ciuman, cipika-cipiki dengan yang bukan istri kita, dengan yang bukan suami kita, berarti kita belum menjadikan agama sebagai nasihat. Nah, itu yang dimaksud agama sebagai nasihat. Salah satu yang bisa kita ambil, pemahaman yang kita ambil adalah di Indonesia agama itu adalah nasihat bagi kita. Jadi apapun yang dilarang oleh agama kita tinggalkan, apapun yang diperintahkan agama kita kerjakan. Insya Allah kita akan mendapatkan ridho dari Allah, ya. Ya, termasuk di dalamnya mencuri, korupsi, semua adalah perkara-perkara yang dilarang oleh hukum Islam, oleh ajaran Islam. Dengan demikian kita sebagai muslim harus terus menjalin hubungan kita dengan Allah, kesadaran kita dengan Allah bahwa Allah mengawasi kita, mengawasi segala gerak-gerik kita dan tingkah laku kita. Ya, udah nggak boleh jelalatan lagi matanya ngelihat perempuan, ya. Perempuan juga sama, harus tutup aurat. Kalau dia ngaku muslimah tapi nggak berhijab, tidak menggunakan hijab syar'i, berarti dia belum menjadikan agama sebagai nasihatnya. Nggak ada alasan apapun, misalnya belum siap lah, yang penting hatinya lah. Iya, hatinya baik dengan manusia tapi dengan Allah tidak. Orang yang tidak mau tutup aurat pada Allah memerintahkannya, dia tidak menjalankannya, berarti hatinya tidak baik dengan Allah, dia tidak taat pada Allah, ya. Memang yang lebih baik kita di samping menutup aurat, kita juga memperbaiki diri kita dan akhlak kita. Nah, kalau diri kita sudah ikhlas diatur oleh ajaran Islam, baru kita mendakwahkannya kepada masyarakat sekitar agar mau hidup sesuai dengan ajaran Islam, ya. Kemudian terus berdakwah mewujudkan masyarakat yang islami. Dengan demikian kita menjadi muslim, muslimah yang beruntung, yang mendapatkan ridho dan berkah dari Allah.
Allah. Ya, itulah yang disebut agama itu adalah nasihat. Ad-dinu nasihat. Agama itu adalah nasihat. Agama adalah nasihat buat kita untuk kita amalkan secara kafah. Sehingga kita menjadi muslim yang kafah. Muslim yang mengamalkan ajaran Islam 100%. Nggak boleh separoh-separoh, nggak boleh setengah-setengah. Ya, kita tinggalkan kebiasaan buruk kita, ngelihat perempuan yang demplon, yang boto, yang montok, itu udah ditinggalkan. Ngelihat-lihat, kemudian melakukan judi, miras, juga kemudian mengikuti kepemimpinan yang tidak menerapkan ajaran Islam, itu kita tinggalkan semua. Kita dakwahkan umat Islam agar kembali pada Islam, melanjutkan kehidupan Islam, mewujudkan syariat Islam secara kafah. Itu saja yang Al-Fakir bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.